Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para mahasiswa Indonesia, kembali bersua dengan saya Profesor Dr. Ermanto SPDM HUM. Dalam mata kuliah metode penelitian bahasa, kita kembali bertemu dalam pertemuan yang ke-11 ini. Pada kesempatan ini kita akan melihat hasil data penelitian semantik khusus katakan yang sudah kita unggah pada video sebelumnya, sudah kita unduh pada video sebelumnya. Hasilnya adalah kata akan di dalam korpus semantik naskah kuno ini, khususnya pada korpus syair enam risalah, kita temukan kemarin adalah 16 kalimat yang memiliki kata akan. Sekarang kita akan melihat kata akan itu apa artinya. Ini adalah yang 16 data kemarin. Jadi ini kalimat-kalimat yang ada katakan sesuai dengan konkordansi ini. Sekarang kita akan mengidentifikasi karena kata akan itu secara teorinya ada dua, ada yang hendak terjadi atau adverb, dan juga bisa bermakna sebagai kata perangkai atau kepada, tentang, terhadap, dan lain-lain dalam sebagai kelas preposisi. Sekarang kita identifikasi ini pada kalimat ini ternyata hendak maknanya adalah akan dalam adverb, ini juga. Sedangkan ini juga adverb, sedangkan yang ini nomor kalimat nomor 4 ini adalah sebagai preposisi, ini sebagai adverb, ini sebagai preposisi, ini sebagai adverb, ini sebagai preposisi, ini sebagai preposisi, ini sebagai adverb, ini sebagai adverb, ini sebagai preposisi, ini sebagai adverb, ini sebagai preposisi, ini sebagai adverb, dan ini sebagai adverb. Bisa kita melihat sebagai adverb ini sepertinya adalah misalnya di sini Fakir akan membilang, kemudian 1, 2 tempat akan dijalang, akan ditumpang. Tapi berbeda dengan ini misalnya mengurangkan akan pangkatnya. Di sini adalah nomina, nanti tentu ini adalah mengurangkan terhadap pangkatnya. Ini berbeda dengan yang juga misalnya katakan ini lalu berkata Musa mendoa akan Tuhannya. Ini adalah terhadap Tuhannya, ini adalah preposisi. Jadi ada dua makna akan sesuai dengan teori ini. Berikutnya, setelah kita identifikasi ini, tentunya identifikasi ini dapat kita lakukan dengan memeriksa ini ya. Dan kita validasi tadi sebelumnya, prosesnya baru kita berikan identifikasi ini. Setelah validasi dan identifikasi kita lakukan, bisa kita lakukan klasifikasi atau pengelompokan dengan cara cukup dengan mengklik kolom ini, tentu nanti dengan sort dan filter ini. Nanti diklik AZ, nanti dia akan terkelompok. Hasilnya adalah seperti ini. Ini secara dikelompokkan secara otomatis bahwa ada 10 kalimat. 10 kalimat ya ini yang bermakna akan, ini bermakna adverb, dan ada sebanyak 6 kalimat yang atau kata akan yang bermakna preposisi. Dan ini tentu perlu kita lihat dan kita pahami bahwa akan tidak hanya bermakna adverb atau akan terjadi. Temuannya adalah tadi kita lihat ini jumlah frekuensi, dan kita lakukan persentase secara ini dengan sistem Excel, ini juga dengan sistem Excel, dan hasilnya adalah ternyata hendak atau terjadi atau adverb ini kan yang bermakna hendak terjadi atau adverb ini adalah sebanyak 62,5% di dalam naskah kuno ini, dan sedangkan yang bermakna preposisi adalah 37,5%. Sehingga kita bisa melihat dalam bentuk diagram ini adalah hendak 62,5%, sedangkan preposisi berjumlah 37,5%. Jadi kita bisa melihat perbandingan penggunaan kata akan, terutama ini tentunya adalah pada naskah kuno seperti ini. Pada naskah-naskah yang modern apakah bisa terjadi seperti ini? Tentu perlu juga penelitian dengan melakukan perbandingan. Demikian para mahasiswa, bersua kembali pada pertemuan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.